Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal bahas film yang berjudul Redux Redux. Ceritanya mengenai seorang ibu yang anaknya dibunuh oleh seorang psikopat. Nah, di film ini, si ibu nggak cuma bisa balas dendam sekali, tapi berkali-kali. Kok bisa? Penasaran kan? Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang lagi membuka sebuah kotak. Wanita ini namanya Iron Kell. Dia seorang ibu paruh baya yang baru aja kehilangan anaknya. Nah, saat Iron lagi di kafe, dia ngelihat seorang pria bernama Neville. Iron yakin banget Neville inilah yang udah membunuh anaknya. Pas Iron lihat Neville selesai kerja dan keluar dari kafe, dia langsung buntutin Neville diam-diam buat ngejalanin rencananya. Iron terus ngikutin Neville sampai ke rumahnya. Lihat keadaan sepi, Iron langsung dobrak pintu dan masuk ke rumah Neville. Tanpa banyak omong, Iron langsung ngebunuh Neville di tempat. You wanna live? Where is she? Singkat cerita, entah gimana, Iren seolah-olah masuk ke sebuah lorong waktu. Tiba-tiba, dia udah balik lagi ke kafe tadi. Dia nanya ke salah satu pelayan, apa Neville masih kerja di situ? Pas Iren ngelihat Neville lagi kerja seperti biasa, tanpa basa-basi, dia bunuh lagi si Neville. Situasi makin tegang. Saat dia kabur dari restoran itu, dia mengeluarkan tasnya yang berisi kunci mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi itu. Ternyata Iren sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi polisi terus mengejarnya, sampai akhirnya Iren masuk bersembunyi ke dalam sebuah rumah. Ternyata, Iren punya sebuah kotak misterius, dan kotak inilah satu-satunya jalan keluar buat dia. Soalnya, polisi udah ngepung di balik pintu, siap buat ngegeledah. Tepat pas pintu mau didobrak, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ajaibnya, kayak masuk lorong waktu lagi. Situasinya jadi normal kembali. Suasana di sekitar penginapannya pun jadi aman dan damai, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Iren pun kembali ke kamarnya dan langsung benerin beberapa kerusakan di kotak misteriusnya itu. Niatnya cuma satu, balas dendam ke Neville berulang kali. Gak lama kemudian, Iren balik lagi ke rumah Neville buat meluapkan amarahnya dan ngebunuh dia sekali lagi. Tapi pas dia di sana, tiba-tiba ada orang lain yang datang. Gak disangka, ternyata ada seorang gadis yang diculik sama Neville di tempat itu. Dia bakal jadi korban berikutnya, sama seperti anak Iren.
Iren pun langsung bawa kabur gadis itu, yang namanya Mia. Soalnya Iren takut Neville balik lagi, karena Neville berhasil lolos dari tembakannya. Setelah ngobrol sebentar, Mia bilang kalau dia lapar banget. You're gonna be okay, Tim. There you live. I'll bring you home. Great. I doubt it. Behavioral problems. Singkat cerita, mereka sampai di warteg pinggir jalan. Di sana Mia cerita kalau dia diculik sama seorang pria misterius yang diduga kuat adalah Neville. Iren pun nyuruh Mia buat pergi ke kantor polisi dan ceritain semuanya biar bisa dapat keadilan. I think there's the plan. How long have you been trying to kill? Setelah ngobrol, Mia pun pamit pergi. Mia berterima kasih banget sama Iren dan janji bakal laporin semua kejadian itu ke polisi. Apalagi kantor polisinya dekat, cuma 10 blok dari situ. You getting in? Max. Thanks. I mean it. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Di luar dugaan, Mia diam-diam ngambil pistolnya Iren. Ternyata dia punya niat lain, balas dendam sendiri ke Neville. Mia kemudian pergi ke supermarket dan minta tolong seseorang buat beliin dia peluru. Tapi sayangnya, karena Mia masih 16 tahun, permintaan itu jelas ditolak. Akhirnya, Mia harus mikirin cara lain buat dapetin peluru itu. Oh, I just, need... what? Sorry, never mind. I'm kidding. Too high up for me. Singkat cerita, Mia udah di pinggir jalan lagi, nyoba buat numpang mobil. Ada seorang pria hidung belang yang nawarin tumpangan, tapi minta bayaran dengan tubuhnya. Mia tanpa ragu langsung ngeluarin pistol. Pria itu pun langsung kabur ketakutan. Gak lama kemudian, sebuah truk kontainer berhenti dan ngasih tumpangan ke Mia. You a runaway? Enough to need him again. Damn, girl. I just... Had to fend off about half a dozen creeps looking for more. You gotta have a little bark in you. You can trust me. I've been in your... You need to stop for a piss break? Di tengah perjalanan panjang, Mia dan si ibu supir kontainer berhenti di rest area buat istirahat dan ngisi perut. Perjalanan mereka masih jauh banget. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Si supir nanya ke Mia, mau kemana? Tapi Mia motong pembicaraan dan bilang mau ke toilet dulu. Just took off. I spent a whole week over. Somewhere. Back then we didn't have cell phone. An hour later. Didn't like what I saw? I just first say wisdom. No, listen. Oh, Listen, lady, I'm not running from my problems. everything okay? Yeah, just gotta run in the bathroom. Di luar dugaan, Iren berhasil nyusur Mia. Tapi sialnya, si supir truk ngeliat Iren bawa peluru. Si supir truk udah mau nelpon polisi. Tapi Mia langsung ngelerai dan bilang kalau Iren itu bibinya sendiri. Akhirnya, Iren dan Mia lanjutin perjalanan bareng. The one picking up minors from the highway. You're lucky you're not roadkill. You were hitchhiking? Darla bought me some pancakes, so I want to slip something. And you need to go. Rencana Iren adalah nganterin Mia pulang ke rumahnya. Tapi, Iren belum sadar kalau Mia punya niat buat balas dendam ke Neville. You're gonna do everything I tell you for the next 24 hours, you got it? Tomorrow, I'm gone. Not going now? He's paranoid. Mereka mampir di pom bensin dan masuk ke warung terdekat buat beli bekal. Tapi dasar bandel, Mia malah ngambil sebotol minuman keras. I just kind of feel like you should disclose that to me. It's not a bomb. Dad's sick, probably got... Yang lebih bikin kaget, dia nemuin pamflet orang hilang yang ternyata adalah foto dirinya. Pas Mia lagi noleh, tiba-tiba seorang karyawan warung mergokin dia nyuri miras yang harganya mahal banget. Si karyawan gak mau kompromi dan langsung nelpon polisi buat ngelaporin ada pencuri. So she's 12 now. Tiba-tiba, Neville muncul di sana. Fuck is your problem?
tengah adu tembak, si penjaga toko tewas terkena peluru nyasar. Irene kemudian pergi ngambil shotgun milik si penjaga toko. Tapi di luar, polisi sudah muncul dan ngepung toko itu. Neville dengan licik keluar sambil ngaku sebagai korban. Some fucking crazy lady! Back up! We need backup! Hampir aja Mia dan Irene ketangkap polisi. Untungnya, Irene langsung masuk ke kotak misterius lorong waktunya itu, dan mereka tiba-tiba udah ada di tempat lain. Mia masih bingung dan coba mencerna apa yang baru aja terjadi. I can explain. Mereka masuk lagi ke warung di pom bensin yang sama, dan ternyata karyawan tadi masih hidup. My house. Thanks. How much for the pickup outside? Bukan cuma itu, pamflet orang hilang yang tadi ada di mading juga masih tertempel di sana. Bahkan pamflet yang sempat diambil Mia juga masih ada di sakunya. Ini jadi pertanyaan besar buat Mia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mia langsung nanya ke Irene. Kita tadi ngelewatin lorong waktu kayak Doraemon ya. Tapi Irene gak bisa ngejelasin secara detail. Yang jelas, mereka berdua sekarang ada di dimensi lain buat ngelanjutin hidup. Dead one moment to living in the next. We didn't bring. So where I'm trapped. That poor guy. Fortunately, yeah. It's Neville. Sayangnya, mereka kena masalah lagi. Mesin waktu yang ada di kontainer mereka rusak dan butuh baterai baru. Yeah? Yeah. How long have you been doing this? Stuff them. Go ahead. 10 letters. He's not a person, he's a phone number. 344 196. Setelah dapat alamat penjual baterai dari ponsel, mereka langsung menuju ke tempat itu. Shit. We miss people, guys like this. So, Irene nyari-nyari orang yang bisa dihubungi. Dia nemuin CCTV dan komunikasi lewat situ buat nanya apa orang itu punya baterai yang mereka perlukan. Just me. Seorang pria kemudian datang dan nyuruh Irene sama Mia buat nyunggu bosnya. Katanya, ini obrolan serius karena harga baterainya mahal banget dan butuh kesepakatan. I get you, lady. Okay. wow, this is sketchy as fuck. Gak lama kemudian, seorang wanita bernama Billy datang dan nawarin baterai yang Irene mau. Syaratnya, pembayaran harus tunai, gak bisa transfer. Pas mereka lagi ngobrol dan nawar harga dari 10.000, kemungkinan ditawar jadi jauh lebih murah, Say, that works. I love that. Two in working with. The 375? Huh, those are usually out 0-0. Unfortunately, tour guides. It's not setelah deal, Billy nunjukin baterainya ke Irene dan bilang transaksinya harus sekarang. Tapi, tanpa Irene dan Mia sadari, Billy ternyata cuma penipu. out and work something out. 500 back home. Setelah nerima uangnya, mereka malah dikunci di dalam ruangan itu. Tapi Irene dan Mia berhasil merusak sistem keamanan di dalam. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Dan terjadilah pertarungan seru. Untungnya, mereka berhasil kabur, dan Mia bahkan berhasil ngambil baterai yang Irene butuhin.
shouldn't have brought. Tapi Mia bilang, dia mau belajar ngelindungin diri sendiri pakai pistol. Akhirnya, Irene pun ngajarin dia. On that, I need to know. Don't pull. And aim up the sight on the back or the one on the front. Right side. It's getting better. I'm a fucking natural. Only have to hit him once. Malam pun tiba. Irene bawa Mia ke rumah lamanya, tempat dia dulu tinggal. Mereka harus istirahat di sana, karena hari sudah gelap. Mia langsung mandi dan bersih-bersih. Tapi pas dia masuk ke sebuah ruangan, dia nemuin sesuatu yang bikin kaget. Setumpuk kartu ucapan belasungkawa untuk Irene. Artinya, di dunia nyata, Irene sebenarnya sudah meninggal. Fakta ini benar-benar bikin Mia shock. Are you dead? Got some guesses, but they're open. Akhirnya, Irene ngejelasin ke Mia kalau berkat kotak misterius itu, dia bisa ngelewatin lorong waktu dan pindah dimensi. Makanya, hidupnya jadi abadi dan gak akan bisa mati. Irene di dunia nyata emang udah meninggal, tapi dia pengen balas dendam ke Neville yang udah bunuh anaknya, dan dia mau ngelakuin itu berulang kali. Efek sampingnya, Irene jadi kehilangan sisi kemanusiaannya. Going just for a minute. Won't quiet your brain for even a minute. Or I'm alive. Me anymore. I don't even know. Deserve to live. Keesokan harinya, Irene mulai sadar dan ngeliat Mia udah seperti anaknya sendiri. Dia bilang ke Mia buat berhenti balas dendam ke Neville dan coba merelakannya. Tapi Mia nggak sudi, karena Neville udah ngehancurin hidupnya. Dia tetap mau balas dendam. Start over. Dude, what are you? Out of this restaurant and go home. Irene, what the fuck are you talking about? We did it. Let me give him my fucking ghost. Akhirnya mereka berdua malah berantem di tengah keramaian. Hati Mia udah hancur banget gara-gara Neville. Jadi dia mutusin buat jalan sendiri tanpa bantuan Irene. Hello, what the fuck is wrong with you people? She fucking... Mia, stop! Sangat disayangkan, Irene dan Mia sekarang terpisah di dimensi yang berbeda. Irene tiba-tiba udah ada di kafe tempat Neville kerja yang sering ia datangi. Dia pun nanya ke pelayan, apa Neville masih kerja di sini? Jawabannya mengejutkan. Neville udah berhenti kerja sejak 15 tahun yang lalu. Want to talk about it? Kids. They're grown now. Back. She'll be back. Let's get you something to eat. Sementara itu, di sisi lain, kita ngelihat Neville lagi ngebungkus sesosok mayat, yang sepertinya adalah tubuh Mia. Mia yang ngelihat langsung apa yang dilakuin Neville, tanpa pikir panjang langsung ngehajar dia. Ghost. Tapi sayang banget, Mia nggak punya pengalaman dalam urusan bunuh-membunuh. Akhirnya, dia malah ketangkap sama Neville. Dia dibawa ke perbatasan buat dibunuh dan dihilangkan tanpa jejak. Di sisi lain, kita ngelihat Irene berhasil kembali ke dimensinya Mia. Situasi udah genting banget. Neville lagi ngelakuin sesuatu yang mengerikan. Irene sadar setelah ngelihat pistol Mia tergeletak di tanah. Kembali ke Mia yang lagi disiksa. Dia dimasukin ke dalam tong dan akan dibunuh. Neville bilang ke Mia kalau dia bakal mati pelan-pelan di dalam tong itu, yang bakal diceburin ke danau, jadi air bakal masuk sedikit demi sedikit.
Neville pun ngegelindingin tong itu ke pinggir danau. Tapi tiba-tiba Irene datang. Sialnya, Irene malah keinjek perangkap beruang, jadi kakinya kejebak dan gak bisa lepas. Neville bilang dia bakal ngebunuh semua orang di situ dan menenggelamkan mereka. Gila banget, kejadiannya tegang sekali. Untungnya, Mia berhasil lolos. Ketika Neville sibuk nenggelamin Irene, Mia menghantam belakang kepala Neville pakai cangkul. Neville langsung tewas dan nyemplung ke sungai. Irene akhirnya berhasil melepaskan perangkap beruang di kakinya dan berenang kembali ke permukaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar mesin waktu Irene dan menjalani hidup baru aja tanpa pernah pergi ke dimensi lain lagi. You'll never have to. Begitulah akhir dari perjalanan Irene dan Mia. Mereka berhasil mengalahkan Neville dan memilih untuk memulai hidup baru bersama. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan mereka udah tepat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol like, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film seru berikutnya.